Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di zaman yang modern ini. Dia adalah seorang wanita, seorang istri dari seorang cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebut saja namanya Fulani. Seorang perempuan, seorang istri yang bermimpi tentang dia mendapatkan pahala yang besar karena telah bersabar di dalam menghadapi ujian yang berat yang dihadapinya di dalam kehidupannya. Sebelum bermimpi tentang hal itu, Fulani di dalam kehidupan nyatanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diperantarakan melalui suaminya. Fulani mendapatkan ujian berat di dalam kehidupan nyatanya, menangis tapi memasrahkan dirinya kepada Allah, tidak berdoa, tidak ikhtiar ketika mendapatkan musibah tersebut. Apakah salah tidak berdoa, tidak ikhtiar? Tidak. Karena apa? Itu tergantung dengan makom atau keadaan keruhaniannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Difirmankan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 135 agar kita umat Nabi Muhammad SAW berbuat dengan kesanggupan kita sesuai dengan kedudukan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga berbuat demikian, berbuat sesuai makomnya. Oleh karena itu Fulani mampu tidak berdoa dan tidak ikhtiar, tapi berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dimasukkan ke kobaran api, beliau tidak berdoa, tapi beliau meyakini bahwa Allah Ta'ala yang maha mengetahui, tahu kebenaran, tahu tentang posisi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril tapi tetap menolaknya. Walaupun pada hakikatnya bantuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Gaib, laisa kamitslihi syai'un, yang tidak setara dengan selainnya, maka api yang awalnya sifatnya panas dirubah menjadi dingin. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam lolos dari ujian berat tersebut tanpa berdoa, tanpa ikhtiar. Itulah sebagaimana yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya yang ditujukan kepada makom-makom yang khawas ke atas, makom-makom yang khusus hingga menuju makom khawasul khawas, khusus di atas yang khusus. Ketika mendapatkan musibah, beliau menganjurkan untuk tidak berdoa, untuk tidak ikhtiar. Maksud beliau adalah ridho. Jadi ridho itu pahalanya besar. Kalau tidak ridho mendapatkan musibah buruk, maka ingatlah firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak ridho atas musibah yang kutimpakan, maka keluarlah dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih bahwa ketika seorang hamba itu ridho, maka Allah pun ridho. Tetapi ketika hamba itu, ketika diuji sama Allah, diberi kesengsaraan, kesulitan hidup, tidak ridho, maka Allah pun murka. Karena ketidakridhoan itu berarti dia tidak mengimani, tidak percaya atas nama-nama Allah, asma-asma Allah yang mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berarti tidak iman, tidak beriman, tidak percaya atas nama-namanya dan sifat-sifatnya, atas karakter-karakter Allah yang semuanya maha sempurna. Nah, makanya seorang muslim itu banyak diazab berlipat-lipat, sebagaimana Sultan Aulia mengatakan begitu. Berbeda seorang mukmin, levelnya sudah mukmin,
Yang mana level mukmin itu disabdakan Nabi, ketika diberi kebaikan maka mereka bersabar, tapi ketika diberi musibah buruk mereka maksudnya ketika diberi kebaikan mereka bersyukur, tapi ketika mereka diberi musibah buruk mereka mampu bersabar. Nah, itulah level seorang mukmin. Jadi fulani tersebut ketika mendapatkan ujian berat, maka fulani akhirnya bermimpi. Fulani ini ada di rumah panggung. Rumah panggung itu berarti ada ketinggian level, ketinggian posisi. Jadi rumah panggungnya itu ada ketinggian sekitar 2 meter di atas permukaan tanah. Dan di dalam rumah tersebut fulani merasa seolah ada orang tuanya, kedua orang tuanya. Tapi secara visual di dalam mimpinya tidak ada wujud orang tuanya. Dan ketika fulani keluar dari rumah tersebut menuju teras panggung itu, tiba-tiba dinampakkan benda-benda yang berbagai macam variasi ukurannya. Benda-benda tersebut turun dari langit. Karena ada pemberitahuan di batin fulani di saat bermimpi itu bahwa benda-benda itu semuanya dari langit. Turun dari langit. Benda-benda tersebut samar wujudnya, tapi diketahui ukurannya bermacam-macam. Ukuran yang paling besar benda tersebut ada di depan fulani yang berjarak kurang lebih 10 meter dari fulani. Dan benda-benda yang lain yang ukurannya lebih kecil dari itu, yang jumlahnya banyak, itu menggantung di langit, di atas atap rumah yang ditempati fulani. Nah, setelah itu ada suara laki-laki dari atas langit dan posisinya sebelah kanan yang mengatakan, tidak semua orang mudah mendapatkan ini. Jadi fulani itu melihat dengan takjub benda-benda tersebut. Benda yang tidak terlihat bentuknya, maksudnya samar, tidak jelas, tapi ukurannya bervariasi. Ada yang besar di depan fulani, jaraknya dekat, sedangkan yang lain itu kecil-kecil. Bervariasi jumlahnya. Ukurannya bervariasi. Maknanya, ketika fulani berada di rumah panggung, itu simbol dari fulani itu mendapatkan posisi yang tinggi dari sisi Allah. Karena rumah yang ditempati itu permukaannya ada di atas tanah, kurang lebih 2 meteran. Dan perasaan ada kedua orang tua di dalam mimpi itu, tapi visualnya tidak ada. Itu adalah bermakna keberadaan fulani mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu karena amal-amal soleh yang dikerjakan oleh kedua orang tuanya. Lalu benda-benda yang bervariasi ukurannya tapi tidak terlihat bentuknya, itu apa? Itu pahala. Karena disebutkan benda-benda itu turun dari langit dan ada suara dari langit juga mengatakan tidak semua orang mudah mendapatkan ini. Nah, mimpi ini terjadi setelah fulani berhasil lolos dari musibah dengan disertai rasa sikap bersabar. Nah, jadi benda-benda itu yang besar itu tadi, yang jaraknya dekat, itu adalah perwakilan bahwa pahala yang besar itu, yang jaraknya dekat itu adalah simbol dari musibah yang barusan terjadi sebelum fulani itu bermimpi. Sedangkan benda-benda ukurannya yang lebih kecil, yang jumlahnya banyak, yang ada di atas langit itu adalah pahala-pahala yang didapatkan fulani dari amal-amal soleh yang lainnya. Sedangkan suara laki-laki yang di atas langit itu adalah malaikat. Dan posisi sebelah kanan itu menandakan fulani mendapatkan kemuliaan. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqiah, bahwa golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
Demikian makna mimpi yang dialami Fulani tentang besarnya pahala atas kesabarannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.